Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan kali ini di video ini gue bakal tanya-tanya tentang pengusaha yang menurut gue sukses dan dia adalah salah satu teman SMA gue. Dia ini mempunyai usaha bergerak di bidang apa? Grosir dan retail. Grosir dan retail. Nah, gue pengen tanya nih, lo perkenalan dulu. Oke. Oke, teman-teman semua, nama gue Agung. Di sini gue diundang sahabat atau teman lama gue ya, Alan. Beliau ini adalah teman gue dari SMA. Sampai sekarang juga masih sering berhubungan ya. SD malah. Oh, dari SD ya. Dulu dari SD sempat kenalnya, tapi dulu belum kenal amat sih. Sekarang ya di sini diundang Alan. Untuk apa ini? Pengen nanya-nanya karena begini ya, mungkin kisah lo bisa jadi inspirasi untuk orang-orang, prosesnya bisa dicontoh gimana lo bisa jadi kayak sekarang ini kayak gitu. Biasa sih. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Nah, yang pertama, lo mulai bisnisnya dari kapan sih? Bisnis, kalau bisnis yang gue jalanin sekarang ini itu dimulai dari tahun 2016 ya. 2016. 2016. Terus awalnya nih. Sorry, bukan 2016. 2016 itu gue memutuskan untuk pindah ke Lampung dulu. Kalau mulainya banget gue di 2018. Oh, emang sebelumnya lo Sebelumnya gue kisah gue agak sedikit panjang sih. Iya, Kalau apa? terjun ke bidang usaha ini. Lo ceritain biar detail, biar orang tahu gimana mulainya. Karena kan nggak mungkin kan tiba-tiba lo langsung besar kan. Pasti merangkak dulu kan. Amin, belum besar sih. Nah, maksud gua lo sebelumnya itu dari mana? Nah, terus lo memutuskan hijrah itu kenapa? Lo pindah ke Lampung itu kenapa? Terus kenapa lo memulai bisnis ini? Gitu. Oke. 1 jam nggak apa-apa ini ya? Iya, nggak apa-apa. Biar kita sama-sama tahu ya. Iya, jadi gini ya cerita awalnya itu. Kalau gua sih saat ini gua memang usaha, mencoba untuk menjadi pengusaha juga lah bahasanya. Itu basic awalnya sebenarnya gue ini bukan usaha, tapi gue adalah seorang pekerja atau karyawan. Biasalah kalau kita habis lulus kuliah harapannya orang tua itu pengen kerja, pengen kuliah. Standar Lampung ya. Standar untuk tempat kami tinggal di sini. orang tua harapannya anaknya pengen kerja. Jadi dulu gue kuliah di Bandung, di salah satu politeknik di Bandung, dan di situ gue cuma ngambil D3 ya, gak nyampe S1. Di tahun 2011 itu gue lulus cuma 3 tahun. Di tahun 2011 itu gue lulus, gue langsung kurang lebih cerita singkatnya, gue langsung dapat pekerjaan yang cukup bagus lah untuk awal bekerja, untuk berkarir cukup bagus. Gue keterima di salah satu anak perusahaan Astra yang bergerak di bidang tambang, itu di Kalimantan. Jadi gue kerja di situ selama 4 tahun di salah satu perusahaan tambang tersebut. Gue di situ termasuk salah satu orang yang baru lulus di antara teman-teman yang lain itu udah bisa langsung beli aset sendiri lah. Waktu itu gue bisa sempat beli kendaraan sendiri karena memang waktu itu tempat bekerja gue penghasilannya udah cukup bagus sih di situ. Iya sih ya. Gue juga turut merasakan gajinya ya. Jadi setiap Agung ini dulu pulang ke Lampung, pasti dia itu kalau nggak nraktir nggak mantep kayaknya. Karaokean, nraktir makan, karena dulu dia yang punya penghasilan dan besar. Sedangkan yang lain tuh masih pada kuliah ya. Iya. Nah, yang lain masih pada kuliah. Dia D3. Gue juga dulu kuliah di Bandung, sempat main bareng ya kita. Iya. Sempat walaupun nggak sering karena kesibukan masing-masing. Nah, terus jadi itu 2011 gue lulus, gue 4 tahun di Kalimantan. Gue memutuskan ya. Waktu itu gue memutuskan untuk pindah ke Lampung dikarenakan jadi gue itu punya orang tua di sini yang tinggal di rumah cuma berdua, nggak ada yang nemenin, jadi gue terpaksa harus pindah ke Lampung. Otomatis pendapatan gue
yang biasa kerja di Kalimantan dulu, yang biasa dapat gaji langsung gede tuh lumayan lah untuk pekerja awal ya. Pindah ke Lampung itu ya menurun total. Alasan utamanya nemenin orang tua. Iya benar. Orang tua waktu Mulia sekali ya. Mulia sekali ya. Waduh, ini anak yang berbakti, pantesan hoki terus. Iya, amin. Terus. Ya itu tadi ya. Jadi 2011 kan 4 tahun gue di sana, artinya di 2015 atau sekitar 2016 itu gue pindah ke Lampung. Gue kerja di 2 perusahaan waktu itu. Sempat pindah-pindah di 2 perusahaan. Satunya di Java Group, satunya lagi di Mayora Group ya. Nah, ketika gue udah sampai di Mayora Group, gue ngerasa pendapatan gue masih kurang banget nih. Beda jauh Daripada dulu gue kerja di di pertambangan Di dulu, pertambangan. di Astra Group itu. Alhasil gue memutuskan karena gue ngerasa pendapatan gue berkurang, kebutuhan hidup gue bertambah. dan udah terlalu kebiasaan gara-gara dulu pendapatannya bagus, jadi hidupnya agak sedikit Hedon. ke atas sedikit, enggak ya, menengah ya. Menengah lah, kalau ke atas itu udah beda lagi lah, high class. Jadi gue memutuskan waktu itu sambil nyari tambahan sebagai ojek online atau taksi online ya waktu itu. Memangnya dari Tambang ke Java itu setengahnya ada? Nggak ada setengahnya. Nggak ada setengahnya. Oh iya. Nggak ada setengahnya, bayangin tuh. Wajar. Biasa kita megang duit 100.000, kita cuma dikasih 20.000 gitu, 30.000. Alhasil yang udah kebiasaan bisa makan di McD, harus makan di nasi padang, kan beda tuh. Oh, jadi iya juga ya. Tapi ya nggak apa-apa. Menurut gua, jadi kalau misalkan niatan lu itu baik, Iya. tadi kan niatnya karena pengen nemenin orang tua ya. Ya insya Allah bagus lah hokinya. Amin. Karena mumpung masih ada, emang orang tua itu harus dibahagiain. Karena katanya kalau doa yang kalau lu sering hoki itu salah satu doa ibu lu dikabulkan. Amin. Nah, kayak gitu. Nah, terus setelah lu Java, lu taksi online itu nggak apa-apa tuh. Maksudnya Nah, di situ di perusahaan itu gue coba atur waktu sih. Cuman waktu itu gue sempat berusaha mikir untuk mencari tambahan lebih. Gue agak sedikit berspekulasi di taksi online ini. Gue ngambil aset lagi, itu sebuah kendaraan lagi. Di situ gue berusaha ningkatin pendapatan gue. Alhasil ternyata di situ gue salah langkah. Gue salah langkah. Ternyata gue pikir taksi online itu bisa mampu ningkatin pendapatan, itu hanya sementara aja. Ternyata waktu itu hanya beberapa bulan gue bisa survive di situ. Berapa bulan ya? Nggak Iya. nyampe setahun. Nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun, beberapa bulan bisa survive di situ. Ternyata alhasil nggak sesuai yang diharapkan. Hal yang gue lakukan itu ternyata salah. Gitu lah. Ya emang menggiurkan sih. Dengar-dengar dulu itu bisa 8 sampai 10 juta loh penghasilan taksi online. Dengan satu aset, satu mobil itu. Nah, Waktu itu gue memutuskan untuk 2 dan itu salah ternyata. salah langkah dan akhirnya Singkat cerita, di situ gue curhat sama adik sepupu gue, yang dia kebetulan sudah memang udah basicnya memang udah tidak bekerja ya, memulai usaha dari awal. Di situ gue diceritain kisah dia, diberi masukan tentang apa itu usaha gitulah. jadi memulai usahanya itu karena awalnya penghasilannya tidak sebanyak yang pertama. Iya benar. Lalu akhirnya cari sampingan lain dengan taksi online. Ternyata salah langkah, taksi online waktu itu menurun drastis ya. Menurun pendapatan sebagai drivernya. Sedangkan kita sudah ngambil mobil 2. Iya benar. Mau nggak mau ngangsur itu. Harus ngangsur. Jadi gue itu memang awalnya punya mobil 1 yang memang hasil gue dari tambang. Kemudian gue harus ngambil lagi 2. Jadi gue punya 3 mobil. Sedangkan yang harus diangsur adalah 2 yang baru ini. Bayangin coba. Dan itu gue salah langkah. Nah, setahu gue Agung ini untuk melakukan sesuatu itu
hati-hati ya. Iya. Memang pas dulu ngambil mobil itu kok kayak agak gegabah. Menurut gua kok gegabah banget ya. Cuman ya namanya temen cuman bisa mendoakan. Nah selanjutnya Agung yang meneruskan jalannya gitu. Iya. Nah setelah curhat ke Ari, Jadi setelah curhat ke Ari, coba gini, abang katanya punya satu mobil yang memang udah hak milik abang, udah nggak statusnya memang udah punya abang. ini Ini adik saya lagi tuh. adik lu ngomong. Terus abang punya 2 yang harus diangsur. Gimana kalau abang nekat, katanya, jual mobil yang satu ini, kita usahakan selesaikan semua angsuran atau tanggungan abang ini melalui usaha. Nah di situ saya sempat nggak bisa nggak bisa tidur lah beberapa hari waktu itu. Bukan Berpikir nggak bisa keras ya? berpikir, kalau iya saya nekat. Terus syaratnya abang itu harus resign dari dari pekerjaan abang yang tadi yang terakhir di Mayora. Ya. Harus resign. Kenapa? Kita harus fokus buat ngejar ini katanya. Ngejar 2 tanggungan abang ini. Itu berapa kisaran? Dua itu 2 itu sebulan itu 10 luar biasa. 10 juta. 10 juta dan Itu harus cuman sekedar dikasih ke bank aja. Bukan buat makan, buat lain-lain. Oke. Jadi Gitu. dan adek lo bilang lo harus resign juga. Dan gue harus resign juga. Nah, itu dilema sih. Ya gue juga. Dilema. Kalau jadi lo gue agak pusing sih, ya. Memang sedikit harus ada keberanian sih waktu itu memutuskan. Ada tekad juga, tapi bukan yang trending sekarang ya. Yang trending sekarang itu kan bulat, tapi bukan tekad. Kalau ini tekad beneran. Kalau ini tekad beneran. Tekad bulat ya. Iya. Nah, terus akhirnya lo berpikir berapa hari untuk memutuskan itu? Iya, nggak nyampe seminggu lah. Nggak nyampe memang seminggu. harus beraniin. Memang harus beranikan diri untuk melakukan itu. Resign dulu atau buka dulu? Resign dulu. Resign dulu. Resign. Oke, resign dulu dari kerjaan, terus baru buka usaha. Iya. Itu luar biasa Resign, ya. sempat masih tetap taksi online jalan. Berani sekali ya. Kemudian kita buka usaha. Oke. Karena ya itu tadi, gue nggak mau langsung asal resign tapi gue nggak ada tetap pendapatan yang berjalan. Kayak gitu pun waktu awal membuka usaha ini, buka toko tapi kan yang taksi online tetap berjalan juga dulu, nggak langsung total ditinggalin. Jadi masih ada pendapatan, itu masih ada, cuman ya kita harus secukupnya lah, seadanya aja, keadaannya sederhana. Jadi berbanding terbalik banget ya, yang dulunya jalan main terus, Iya, tiba-tiba ada tanggungan 10 juta iya, dan kayaknya ngerokok pun susah itu. iya, agak. Jadi 2 itu, Wah. seseknya nggak karena rokok aja kayaknya. Oke, ya. Jadi- Gua kebayang tuh kalau gua di posisi dia, gua nggak tahu deh harus gimana. Nah, terus setelah lo buka itu langsung lancar atau gimana tuh? Ya enggak sih, Enggak. semua usaha itu hampir hampir kemungkinannya kebanyakan itu pasti nggak langsung lancar sih. Menurut saya ya, menurut gua itu usaha yang langsung lancar itu jarang ada, Tapi tapi nggak jarang. banyak ya. Nggak banyak. Orang tua, Kemungkinannya kecil. orang tua gimana waktu lo ngambil keputusan itu? Orang tua gimana? Orang tua waktu itu sebenarnya khawatir. Sebenarnya khawatir, kemudian gua itu ngejelasin ke mereka kalau gua udah itu tadi ya, yang bulat tadi, bukan tekad itu. Udah bertekad mau melakukan hal ini, jadi mau nggak mau mereka mendukung juga akhirnya. Direstuin lah. Kalau udah direstuin sama orang tua itu biasanya lancar sih. Alhamdulillah, iya sih emang. Jadi, Poin pertama itu karena nyenengin orang tua, hoki yang kedua datang. Resign dari tempat kerja, ada jalan lain untuk bikin bisnis. Keren kan? Nah, terus hambatannya sih banyak sih. Hambatannya itu jadi gue ini bergerakan di bidang retail dan grosir berkaitan dengan barang tuh ya. Kebetulan barang gue ini adalah bahan makanan kurang lebih gitu. Jadi hambatan di awal itu yang pasti modal. Dengan gue modal yang satu mobil yang gue jual tadi. modal satu mobil ini hasil yang dari tambang Iya, dijual. hasil tambang yang dijual tadi itu semuanya ditumpahkan untuk buka usaha awal
di bidang grosir and retail ini, dan itu termasuk awal yang kecil untuk di bidang usaha ini ternyata. Jadi hambatan-hambatannya itu dengan modal yang kecil itu gimana caranya gue coba untuk ngungkapin barang yang modalnya nggak banyak. Di situ gue harus berpikir untuk muterin duit yang gue punya saat itu dengan modal seadanya dulu. Itu dari faktor internalnya. Belum kalau dari faktor eksternalnya, kalaupun kita punya duit, kebetulan waktu itu barangnya nggak ada, itu kan repot juga. Banyak sih hambatan-hambatan di awal mah. Gitu ya. Oke, ya ternyata ya memang sih kebanyakan kan kayak orang yang tadinya biasa jadi pekerja, ya, terus memulai usaha, memang ada kesulitan apalagi begini. Awalnya kerjanya itu jauh ya kan? Iya. Otomatis link itu nggak banyak. Benar. Iya kan? Karena link nggak banyak, kita harus survive. Berarti kita bikin usaha ini untuk nutupin pengeluaran dari kendaraan hasil ojek online tadi. Iya. Lebih ke sana. Lebih ke arah sana. Wow. Jadi awal membuka toko itu gue tetap buka jalan taksi online biar ketutup dulu karena toko gue waktu itu masih belum berkembang. Usaha gue ini belum berkembang. Baru mulai. Jadi gue belum bisa langsung ninggalin yang taksi online itu tadi juga. Karena belum ada pelanggan ya. Tapi sekarang sih udah total 100% udah gue tinggalin. Oh. Itu sejak kapan tuh? Sejak kapan ditinggalin taksi online-nya? Kalau itu gue 6 bulan aja waktu itu gue buka toko gue udah mulai ninggalin usaha gue itu. Udah sanggup lah istilahnya untuk nyelesain masalah gue tadi yang utama, tanggung jawab gue tadi yang gue kendaraan tadi. Ya, jadi salutnya gini sih, karena ketika kita mentok nggak ada sesuatu, terus alhamdulillahnya ada solusi gitu. Iya. Ada jalannya, kita punya saudara yang walaupun lebih muda tapi pemikirannya dewasa ya. Iya. Pemikirannya dia bisa ngebangkitin seorang kakak gitu. Seorang kakak, ayo bang lu gini gitu. Dan alhamdulillah tepat. Alhamdulillah tepat sih. Nah alhasil sudah ini berjalan. Kira-kira omset, nanya omset kira-kira berapa tuh per bulan deh, per bulan rata-rata dalam setahun per bulannya berapa? Oh, kalau per bulan ya, rata-rata per bulan untuk sampai saat ini. Jadi gini ya, gue ini kan buka usaha di bidang grosir dan retail. Kebetulan gue ini adalah cabangnya dulu dari usaha yang dijalankan oleh adik sepupu gue itu ya. Jadi di sini gue bertindak sebagai owner tetap, tapi gue posisinya sebagai cabang. Kalau berkaitan dengan barang itu biasanya omsetnya gede sih, maksudnya gede, angkanya besar. Tapi yang dilihat itu adalah sebenarnya marginnya atau untung bersihnya. Untung bersihnya. Kotornya dulu deh, bersihnya nggak perlu Gua kan agak itu. panjang tadi ngomongnya gara-gara nggak enak ya nyebutin angka itu. Iya nggak apa-apa, maksudnya buat gambaran. Jadi dari keterpurukan itu bisa bangkit itu supaya netizen yang budiman bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh teman kita nih Agung. Karena begini, kebanyakan orang begitu dia jatuh, dia susah untuk bangkit lagi, dan mereka cenderung nggak cari solusi. Karena makin lu uring-uringan, makin lu stres, terus lu melakukan hal yang anarkis, itu nggak nyelesain masalah, bro. Nah, ini adalah contoh gimana ketika dia mendapatkan masalah karena dia ngambil mobil karena salah langkah tersebut, dia bisa bangkit. Nah, ini yang harus dicontoh. Makanya kita perlu tahu kotornya dulu. Bersihnya nggak usah karena itu private. Kalau kotornya kita bicara bulanan aja ya, itu di angka 3. 3 apa nih? Bisa di angka 300 lah. 300 juta guys, kotornya guys. Karena itu gue lihat di rata-rata harian gue ya bisa lah dapat 10. Menarik. Itu tergantung bidang usaha macam-macam. Ada yang marginnya besar, ada yang marginnya kecil.
selama itu hitung-hitungannya masih masuk, ya kenapa enggak. Terus gue pengen tanya nih, kira-kira hambatan yang paling sering lo terima selama melakukan bisnis apa hambatannya? Jadi hambatannya itu gini, karena gue berkaitan dengan barang, usahanya, penyediaan barang. Jadi hambatan yang paling utama itu adalah tentu aja, walaupun kita punya duit, terkadang barang itu nggak ada. Jadi Kita masih bergantung ya soalnya. masih bergantung. Kini kita tingkatannya itu ada di bidang retail dan grosir ya, dimana kita masih ada yang supply lagi di atasnya. Nah, hambatannya itu adalah ketika barang di atas tempat penyedia barang kita itu nggak ada barang, otomatis kita juga kena dampaknya. Itu sih hambatan yang utama paling sering dihadapin. Oke guys, azan. Kita berhenti sejenak dulu ya. Sip, nanti kita lanjut lagi. Oke, balik lagi karena tadi ada azan, jadi kita break sebentar. Oke, tadi sampai di hambatan. Nah, kira-kira selama usaha ini hambatannya apa aja? Tadi ya kayak yang gue sampaikan tadi, karena usaha gue ini di bidang penyediaan barang atau retail, barang itu sering ada beberapa barang yang langka yang susah didapat, sedangkan konsumen di bawah itu membutuhkan itu gitu. Oh, jadi permintaan banyak tapi persediaan nggak banyak. Iya, benar. Sering begitu. Ya kayak ya simple lah yang kayak biasa dipelajarin di sekolah kalau ada permintaan dan penawaran gitu ya. Nah, tapi itu lagi gua dan sepupu gua akalin gitu. Kita kebenaran lagi baru selesai ngebangun tempat gudang es gitu, untuk stok barang. Jadi fungsinya itu adalah untuk menghadapi momen-momen dimana kalau barang itu langka, jadi kita udah punya stok duluan di situ, nggak ngandelin produsen di atas. Oke, jadi sudah semakin berkembang dan semakin besar ya? Iya, begitulah. Oke, ya, kayaknya kita tertarik juga nih wawancarai sepupunya ya. Sepertinya menarik. Iya, nextnya nanti gua temuin lo ke sepupu gua itu, yang kisahnya juga berbeda dari gua. Kalau gua kan yang basicnya dari pekerja nyebrang ke bidang usaha, kalau dia memang kisahnya dari awal mulai dari nol untuk merintis usaha. Oke. Itu sih. Gue pengen tanya nih, cuman pertanyaannya agak sensitif dikit ya. Nah, di masa-masa lu melakukan pergantian cara mencari nafkah, Iya. kan? Dari yang jadinya pegawai terus taksi online, itu kira-kira lu ini nggak sih ngeluh, terus lu agak stres, terus lu pernah melakukan hal-hal yang istilahnya berbau-bau anarkis nggak? Kan biasanya orang-orang ketika stres tuh anarkis tuh, terus malah nggak nyelesain masalah. Kan kita dengar tadi lu langsung alhamdulillah langsung ada jalan gitu kan. Iya. Nah, lu kira-kira lu gimana nih? Iya, di masa-masa sulit gue itu tentu aja pasti ya, gue juga pernah mengalami keadaan-keadaan yang nggak enak. Jadi kalau hal yang paling anarkis atau hal yang paling jelek yang gue lakukan ketika dalam keadaan itu adalah, kalau gue ini orangnya nggak terlalu suka ngekspresiin keluar tentang apa yang gue rasain. Ya. Lebih banyak gue pendam. Yang paling jelek gue lakuin adalah gue cuman di dalam kamar itu bisa 3 hari berturut-turut, bisa nggak tidur, cuman kerjaan yang ngerokok, main game. Sepaling-paling stresnya gue adalah gue ngelakuin hal itu, dan itu nggak bagus. Sebenarnya nggak bagus. Ya, tapi menurut gue masih wajar ya, masih maksudnya Itu karena tipenya gue nggak mau ngekspresiin kecewaan gue itu keluar. Lebih baik gue redam sendiri, gue hadepin sendiri. Itu sih salah satu cara gue untuk meredam masalah-masalah yang lagi gue hadepin. Oke. Tapi di situ tuh gue perang gitu loh, perang terhadap diri gue sendiri. Kalau gue bisa ngelawan semua masalah ini, dan akhirnya gue berhasil. Gue cuma cukup waktu 3 hari. Iya.
di dalam kamar itu untuk apa ya? Berpikir bahasanya sih, untuk berpikir, untuk melakukan langkah selanjutnya. Kita nggak perlu ngelakuin hal-hal aneh, hal-hal apa ya, kayak anak-anak muda zaman sekarang ada masalah dikit langsung ngelakuin hal-hal aneh gitu kan. Mabok ya. Mabok segala macem, itu nggak bakal nyelesain masalah. Iya. Kalau di situ gue hanya perlu duduk diam di kamar, apa ya, berpikir tentang apa yang gue lakuin. Kenapa gue bilang gue lama di kamar gitu ya? Itu karena pikiran gue panjang. Gue mau ngelakuin langkah hal ini, berpikirnya lama itu pun di kamar karena berpikirnya untuk yang positif, bukan yang negatif. Nah, di sini gua salut nih ya. Ini termasuk hebat menurut gua karena nggak semua manusia bisa melakukan hal itu. Soalnya gini, lu bayangin ya, kita didesak dengan apa yang sudah kita dapatkan di tambang dan di sana pasti bosan. Yang dilihat itu aja ya nggak? Iya, Bener nggak? dulu waktu gue kerja di tambang itu jangan dipikir kayak kita hidup di kota. Gue dulu kerja di tambang itu kayak kerja di tengah hutan gitu. Yang nggak bisa kemana-mana dalam beberapa bulan. Bangun tidur kita kerja langsung ke tambang, pulang langsung ke mesnya itu di tengah hutan ya. Jangan pikir di keluar langsung ketemu toko, ketemu McD. Jadi gitu terus tiap hari polanya berbulan-bulan. Lu bisa bayangin, lu udah kerja keras 4 tahun dan lu nggak bisa ngapa-ngapain, gaji itu ya utuh tapi nggak bisa diapa-apain. Tiba-tiba lu disudutkan dengan keputusan yang salah. Dan sebagian banyak orang itu melakukan hal anarkis, dan Agung ini dia bisa meredam. Jadi nakalnya itu cuma main game sama ngerokok. Itu nggak nakal. Iya. Itu nggak nakal, cuman ya mungkin cuman rugi waktu ya mungkin ya menurut gua. Iya. Mungkin cuman rugi waktu aja, cuman ya tuh teman-teman, kalau punya masalah cari solusinya, bukan melakukan hal anarkis karena itu nggak bisa ngubah kehidupan lo semakin buruk, malah makin baik nggak. Nah ini ya patut dicontoh menurut gua. Yang ngadepin yang ada masalah adalah diri lo. Berarti lo harus memerangi diri lo sendiri untuk ngadepin masalah itu. Itu sih yang gue lakukan pada saat itu. Jadi gue butuh waktu. Semakin berat masalah, biasanya gue tuh semakin lama untuk berpikir. Tapi setelah lo punya solusi, lo bakal naik kelas. Iya. Lo bisa ngadepin, lo naik kelas. Ketika lo disudutkan dengan masalah yang itu lagi, lo udah tahu caranya gimana. Iya. Waduh keren. Nah ini ya, memulai bisnis itu nggak ada yang tahu caranya gimana. Yang penting lo harus cari solusi sendiri gitu untuk hidup lo. Ini keren sih. Nah, gue pengen tanya lagi nih. Ini gue pengen tanya tips and trick lo nih untuk temen-temen yang mau mulai dunia usaha. Kira-kira tipsnya gimana? Soalnya kebanyakan pekerja kayak lo terus masuk ke dunia usaha itu banyak yang gagal, bro. Iya. Nggak banyak yang langsung berhasil, ya kan? Ada juga yang pengen usaha terus tapi nggak pernah kerja, ada juga yang kayak begitu. Iya. Nah, kan masalah orang beda-beda, cuman kita siapa tahu ada tips and triknya gimana caranya. Oke. Kalau menurut pengalaman gua dengan basicnya memang yang bukan usaha, terus ngambil jalan untuk di bidang usaha itu tipsnya yang paling pertama sih, namanya usaha kita harus berani dulu sih. Berani mengambil keputusan. Berani di sini bukan berarti kita asal-asal berani. Jangan asal-asal berani. Terus kita coba balance di dalam apa ya, untuk menentukan sikap. Kita harus berani, tapi kita juga harus berpikir tentang usaha apa sih yang mau kita lakukan. Artinya kita harus punya ilmunya dulu. Nah, kebetulan gua itu waktu bekerja itu selalu di Astra Group tadi maupun yang di Lampung tadi, kebetulan gua adalah di bidangnya logistik. Jadi tentang persediaan barang, pembelian barang gitu, tentang ya persediaan barang perusahaan-perusahaan gua gitulah ya. Kurang lebih kayak gitu, logistik lah, alur proses barang mulai dari pembelian sampai pendistribusian. Kebetulan
di situ kan gue dapat ilmu tuh ya, Ya. dapat ilmu tentang logistik. Nah kalau di bidang usaha yang gue jalanin ini itu kepake banget. Ya nyambung sih. Kepake banget. Kenapa? Karena gue di situ ada proses pembelian barang, penyediaan barang gitu kan, distribusi barang. Di situ artinya gue udah ada ilmunya, dasar atau basic ilmunya. Kalau kalian usaha asal berani buka usaha juga ilmunya sama sekali nggak tahu, itu pengusaha yang bodoh juga menurut gue ya. Pengalaman orang sih beda-beda menurut gue di situ. Jadi kalau lu belum ada basicnya, misalkan lu pengen, kita mulai dari yang kecil deh, kita mau jual lantai itu di pinggir jalan, ya lu harus tahu ilmunya kan, gulanya berapa, Oke. susunya berapa gitu kan, minimal itu, minimal basicnya. Jangan sampai basicnya sama sekali nggak tahu. Itu bakal menjadi pengusaha yang nggak bakal sukses lah menurut gua. Kalau basicnya aja nggak tahu. Jadi paling utama adalah keberanian. Keberanian. Ketika kalau kita udah berani dan kita udah mempunyai dasarnya atau basic pengetahuan tadi, lakukan secepat mungkin. Itu sih. Jadi berani dan mempunyai harus menguasai dulu ya. Iya, Oke. mengetahui basic dari usaha yang mau kita lakukan. Yang terakhir, action, tindakan. Kalau gue sih di situ sementara ini menurut pengalaman gue. Karena kadang ada orang yang yang tahu ilmunya, tahu usaha ini bakal kayak gini gitu, step-stepnya untuk melakukannya. Kalau dia nggak punya keberanian dan dia nggak melakukan itu, ya sama aja tuh. Gitu sih. Jadi gue ada pertanyaan nih untuk pengusaha ya. Mungkin ada pengusaha yang langsung sukses gitu ya. Nah, tapi ada nilai plusnya juga nih kalau kerja dulu. Iya, gitu. Jadi pas gua dengar dari pernyataan Agung tadi, loh, kerja itu yang pertama menurut gua bikin Agung jadi disiplin. Iya. Iya kan? Itu dari di luar segi teknis tentang pekerjaan gue yang persediaan barang segala macam tadi, tapi kan dari sisi kayak manajemen kemanusiaan gitu ya, manajemen kita belajar juga gitu, berorganisasi gitu kan. Benar. Jadi ya ternyata memulai dari kerja dulu sama orang itu nggak salah juga. Jadi kita kalau misalkan kita bikin usaha di daerah kita sendiri, kita dapat link seenggaknya. Iya, benar. Terus yang kedua kita dapat disiplin tanggung jawab. Iya. Terus yang ketiga kita punya ilmu yang dari perusahaan. Iya. Nah, jadi ketika lu salah di perusahaan orang dong. Iya. Di perusahaan sendiri enggak dong. Perusahaan gue jangan. Nah, iya. Sip. Iya gitu. Ini keren sih ya, banyak ilmu baru ya. Mudah-mudahan setelah ini yang nonton jadi ikutan usaha, tapi harus ada ilmunya, kata Agung tadi. Oke, yang terakhir nih, gue pengen tanya yang terakhir. Harapannya dan mimpi setelah ini, karena kan namanya gue pernah dengar kutipan ya, gue pernah baca kutipan, namanya dunia usaha, lu nggak boleh puas dengan yang udah lu hasilkan sekarang. Iya, benar. Nah, pasti lu punya mimpi dong. Punya. Apa tuh kira-kira? Jadi harapan dan mimpi ya. Kalau harapan sementara ini yang jelas, karena gue pun belum lama memulai bidang usaha ini, harapan gue sementara gue itu pengen ngembangin lagi usaha gue yang sekarang ada. Dan gue itu pengen buka satu cabang lagi di daerah yang berbeda dari tempat gue ini. Oke. Harapan gue bisa sampai ke arah situ sih. Kalau mimpi besarnya gini loh. Karena gue di bidang usaha ini bersifat sebagai retail, penyalur barang dari sebuah produsen ya, dari atasnya lagi. Kalau dibilang mimpi besar, suatu saat gue ini pengen jadi sebagai produsen tersebut. Oke. Jadi kita udah ada di tahap ini, kita harus berpikir ke arah yang lebih atasnya lagi. Jadi gue pengen berdiri sebagai pengusaha yang supply barang ke retail-retailnya tersebut. Oke. Intinya gitu. Misalkan bakso gitu ya gue pengen orang yang jual baksonya gitu
Mungkin ilmu gue saat ini gue belum mampu menciptakan resep bakso, tapi ilmu gue di bidang gue harus apa ya, proses alurnya ngambil barang di sini gitu, supply barangnya ke sana, gue udah paham. Oke. Kedepannya mimpi gue pengen ke arah sana gitu sih. Amin ya. Amin. Semoga mimpi besarnya dan harapannya tercapai. Amin. Amin, amin. Oke, kalau gitu Gung, makasih udah nyempatin datang sini. Iya Lan. Semoga nanti kedepannya makin sukses. Amin. Terus cepet nikah karena ini masih masih lajang. Nah, pengusaha muda loh, pasti cewek-cewek banyak nih. Aduh, nikahi aku abang. Nah itu. Iya, yang cantik tapi ya. Nah, terima kasih udah datang. Semoga sukses terus. Terus jangan lupa like dan subscribe. Terus nantikan video kita selanjutnya. Oke, Gung. Terima kasih.